Rahayu Mas Sugeng Dalu Sugeng Dalu. Sugeng pepanggihan malih Romo kalih kula sak kanca nggih. Niki Romo badhe banglet masak. Ini kan lagi viral, lagi rame masalah virus yang menyerang hewan terutama sapi ya. Namanya itu penyakit mulut dan kaki dan kuku Romo. Nah ini kan seolah-olah kalau kita lihat kasusnya itu kok kayak corona, jangan ini merupakan suatu rekayasa atau proyek yang intinya ini untuk bisnis Romo. Bagaimana pandangan Romo jadi masalah ini? Ya pertama saya ucapkan selamat malam kepada segenap para pirsawan yang ada di mana saja. Semoga kesehatan, keberkahan senantiasa menyertai penjenengan semua. Dan selanjutnya ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang mana 2 tahun kita terbelenggu dengan rasa keprihatinan adanya virus corona, namun alhamdulillah berkat penanganan pemerintah yang sangat aktif sehingga membuat masyarakat juga semakin sadar dan sehat. Corona sudah tidak ada di bumi Indonesia dan semoga untuk selamanya corona tidak akan balik lagi. Namun seiring dengan hilangnya corona itu tiba-tiba kita dikejutkan dengan penyakit mata dan kuku, mata, tubuh dan kuku yang menyerang sapi. Nah, jika ditilik dari maaf, sekali lagi maaf nih Mas, ini terkait dengan pertanyaan penjenengan tadi. Saya bukannya suudon, kita kusnudon saja, kita berpersepsi yang baik saja. Semoga ini memang ya penyakit lumrah, penyakit lumrah yang menyerang rojo koyo atau hewan piaraan yang berharga. Namun yang membuat kita jengah dan ada tanda tanya, sebentar lagi ini kan umat muslim sedunia akan merayakan Idul Adha, khususnya Indonesia. Setelah kepulangan haji pasti akan diadakan hari raya kurban, penyembelihan. Nah, jadi mohon maaf sekali lagi, ini sepertinya ada trik atau intrik dari perdagangan nasional. Yang artinya begini, ketika nanti sapi lokal berpenyakitan tidak layak konsumsi karena kalau dimakan manusia akan membahayakan, maka akan datang sapi-sapi dari luar negara atau tembung kerennya sapi impor yang lebih layak konsumsi, sapi sehat yang tidak berpenyakitan. Nah, hal ini yang wajib kita waspadai. Namun semoga saja yang namanya perasaan batin dengan kenyataan itu seling silang. Artinya kadang tepat, kadang juga tidak. Jadi saya tidak berani berbicara pasti. Namun kalau melihat atau menilik dari jarak antara penyakit yang menimpa sapi-sapi ini kok sangat dekat sekali dengan Idul Kurban. Nah, semoga pemerintah juga cepat tanggap tentang hal ini, segera memberikan vaksin
kepada terhadap para sapi-sapi tersebut, sehingga nantinya sapi kita, sapi lokal, sapi Jawa, sapi Indonesia ini layak untuk dikonsumsi bangsa sendiri. Jadi jangan sampai kita ini nanti sapi kita nggak laku, kita beli sapi luar. Nah, kita harus waspada dengan hal ini. Gitu. Dan khususnya saya berpesan kepada para peternak sapi lokal, mohon untuk mencegah hal ini, upayakan pemisahan. Jadi dalam kandang ini cukup satu sapi. Jika ada 5 sapi, maka buatkan rangka per ekor agar sapi itu tidak berkumpul. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, beri asupan bekatul dan garam tambak. Garam tambak. Ya. Garam apa itu? Gerasa. Ya, garam tambak atau garam gerasa ini. Jadi dicomborkan pada si sapi agar tidak terjangkit yang namanya virus mata, mulut dan kuku tersebut. Insya Allah jamu atau cekokan untuk sapi yang barusan saya sebutkan tadi ini merupakan resep kuno yang sering dilakukan mbah-mbah kita terdahulu. Jadi ketika sapi kita terserang penyakit apa gitu, bekatul, banyu leri, air bekas pususan beras itu dicampur uyah gerasa, dicomborkan gitu. Nah, ini mencegah adanya penyakit yang keluar yang masuk di dalam tubuh. Salah satu dulu pernah ada penyakit yang namanya penyakit antrak. Nah, itu rame dulu. Dari saat saya berada di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung tepatnya, ini mertua saya juga beternak, punya beberapa sapi gitu. Ya alhamdulillah dengan metode asupan pakan yang sesederhana itu bisa mencegah sapinya tidak terjangkit antrak tersebut gitu. Jadi sekali lagi kita tidak bisa ini saya tidak curiga nih. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak curiga, tapi rasa-rasanya dalam perasaan saya kok kayaknya ini ada unsur kesengajaan agar sapi kita jeblok di pasaran, sapi impor nanti layak untuk dimasukkan. Nah ini yang namanya politik itu dalam bentuk apa saja jahat, termasuk politik dagang pun begitu. Jadi kita wajib waspada loh nggih, mboten curiga loh nggih. Jadi saya tidak menuduh bahwasanya sapi yang terkena penyakit kuku dan tubuh itu tadi yang terserang virus buatan, enggak seperti itu, saya tidak menuduh. Tapi rasa-rasanya kok koyok disengaja loh. Bahkan tadi siang ada isu atau benar ya, itu ada sempat pasar sapi di Tuban, Jawa Timur itu ditutup gitu. Oh ya betul ya. Oh betul ya, hari pasaran Minggu kan itu ya. Pasar sapi Tuban, Jawa Timur sempat ditutup. Nah, hal ini kan pangapunten ya merugikan pedagang secara karena tadinya nggak ada gitu kok ya. Jadi untuk hal ini saya berpesan sekali lagi kepada saudara saya peternak sapi yang dimanapun penjenengan berada, tolong dipisahkan sapinya, jangan jadi satu. Terus
kebersihan kandang terjaga, lantas konsumsinya seperti itu tadi, air leri, bekatul, dan grasak. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapi Jawa tetep sing misuwur, mergo dagingnya ya legi, ya gurih dan empuk dibandingkan dengan sapi-sapi impor gitu. Terus niki mau mengatakan bahwa memakai uyah grasak nih. Kalau cara Jawa ini kan iya, betul. Manfaatnya nopo Bapak? Ngangge uyah grasak kan kuatah loh. Kadang kangge makhluk halus nih, kadang damen uyah grasak. Ngoten niku maknane nopo? Ya, garam grasak, uyah grasak itu kan diambil dari saripati bumi, air yang suci, dan dalam kadar keasinannya itu sama dengan air laut. Nah, air laut ini dipercaya oleh orang-orang kita, nenek moyang kita, bisa menawarkan segala bala. Seperti penjenengan sampaikan tadi, bisa digunakan untuk menangkal makhluk halus misalnya. Ya memang karena makhluk halus ketika dia harus hidup di tengah lautan gak wani, mambu segoro gah gitu loh. Makanya dipilihlah uyah grasak tersebut oleh mbah-mbah kita terdahulu. Kembali ke tema awal tadi Romo, terkait virus penyakit mulut dan kuku tadi yang menyerang sapi, bahayanya untuk manusia seperti apa? Nah, ini yang kita belum tahu, Mas. Karena berpedoman pengalaman terdahulu saja. Kita mengacu yang terdahulu ketika sapi terkena antrak, dagingnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia karena siapapun yang mengkonsumsi daging tersebut maka juga akan terkena penyakit. Karena tubuh manusia ini juga ada yang kuat, ada yang lemah. Gak popo sing kuat, nek sing lemah gitu loh. Apalagi kalau yang terjangkit anak-anak kita, karena kan daging sapi ini bisa dijadikan daging bakso misalkan kan. Nah, ini yang mengkonsumsi kan anak-anak gitu. Kita khawatirnya di situ. Jadi intinya kita harus hitung memisahkan antara sapi yang satu dengan yang lain, intinya dipotong kandang sendiri ya. Seperti saya sampaikan tadi, jadi ini saya untuk berpesan kepada saudara-saudara kita ya, untuk menghadapi ini kita terimalah dengan lapang dada, kita sabar, kita jangan suudon nggih. Ya semoga saja apa yang saya uraikan itu tidak, melainkan ini hanyalah ujian atau penyakit bawaan hewan saja. Dan satu hal lagi, selain jamu tersebut, jika panjenengan percaya, jika panjenengan percaya, bersedekahlah nasi liwet sambal kelapa dengan sayurnya kelor untuk sapi tersebut, mumulenya atau ditujukannya doanya untuk Kiai Dadung Awuk sing momong mbau reksa sapi sak donya gitu. Nah, semoga dengan sedekah kita kepada Kiai Dadung Awuk tersebut, Kiai Dadung Awuk dengan sukarela, sukacita akan menjaga
hewan piaraan kita. Nuwun sewu bagi yang percaya. Bagi yang tidak percaya, tidak apa-apa. Jadi nasi liwet dengan sambal klopo dan sayur kelor ini tidak kok didekek ning nggone latar apa ning nggone ngisore atau ditempatkan di bawah pohon, tidak dimakan, tidak, disedekahkan kepada sesama hidup. Itu nggih. Disedekahkan kepada tetangga, sanak saudara, tapi doanya, tawasulnya kepada Kiai Dadung Awuk. Nek Jawane ingsun misungsung kalawan Kiai Dadung Awuk kang ngreksa Raja Kaya darbeku openono lho. Kiai Dadung Awuk sing ngreksa Raja Kaya darbeku openono. Lah iki sedekahku. Lah bar kuwi didongani manut kapersayane dhewe-dhewe. Kok ndang mbok arani musyrik. Iki Jawa lho. Ngono. Iki Jawa. Jawa ki kenthel ngono maknane.